Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 233-236. Di dalam ruangan, lampunya ambigu, tempat tidur besar diletakkan di tengah, dan kain kasa merah jatuh. Dalam keremangan, seorang wanita yang sangat montok sedang berbaring di tempat tidur besar. "Lang Jun, kamu akhirnya di sini, cepat masuk." Suara gembira wanita itu datang dari dalam, membuat Li Fugui berjalan menuju tempat tidur besar selangkah demi selangkah, seolah ada suara di hatinya yang mendesaknya. Tunggu. Ketika Li Fugui berjalan ke tepi tirai, sebuah lengan seperti akar teratai putih terulur darinya, dan dengan kait ringan di jarinya, Li Fugui terpikat. Xiao Rongrong memiliki riasan halus di wajahnya, dan dia mengangkat dagu Li Fugui dengan jari telunjuknya, dan berkata dengan senyum menawan, "Yang mulia, Anda di sini, saya punya beberapa kata untuk ditanyakan kepada Anda." Mata Li Fugui kusam, dan dia berkata sambil menyeringai, "Apapun yang wanita itu tanyakan, saya akan menjawab." Mata Xiao Rongrong berkilat dengan bangga dan jijik. Dia berpikir bahwa Li Fugui sangat kuat, dan secara khusus mengadakan pertempuran besar. Seperti yang diharapkan, Li Fugui sudah direkrut. "Di mana Ganoderma Lucidum Millennium itu?" Xiao Rongrong bertanya langsung. "Di." Li Fugui hendak menjawab, ketika alisnya tiba-tiba berkerut, dan arus hangat naik dari perut bagian bawahnya, yang membuat otaknya jernih sejenak. Salah, apa yang baru saja terjadi? Pikiran Li Fugui seperti kilat, dan dia segera menyadari bahwa dia pasti telah dimabukkan oleh semacam wewangian yang cemerlang, ditambah dengan pesona khusus wanita ini. Itulah mengapa dia jatuh ke dalam keadaan yang aneh ini. Memikirkan hal ini, Li Fugui merasa marah. Millennium Ganoderma Lucidum adalah miliknya. Jika Xiao Rongrong ingin mengambilnya begitu saja, itu akan sangat tidak menghormatinya, bukan? Li Fugui memutuskan untuk mengikutinya. Dia mengulurkan tangannya, meraih Xiao Rongrong, dan berkata sambil menyeringai, Aku tidak tahu. Nona, sudah larut, ayo tidur." Xiao Rongrong memutar tubuhnya, menghindari keuntungan Li Fugui. Dia menatap Li Fugui dengan curiga, terkikik dan berkata, "Tuan Lang memberitahu keluargaku tentang Millennium Ganoderma Lucidum, dan keluargaku akan membiarkanmu." Mulut Li Fugui meneteskan air liur, dan dia bergegas dengan tidak sabar, dan berkata, "Nyonya, saya benar-benar tidak ingat, mari kita mulai." Saat dia berkata, Li Fugui meraih bahu Xiao Rongrong, dan kekuatannya Xiao Rongrong sudah besar, tetapi Xiao Rongrong tidak bisa membebaskan diri ketika dia tertangkap basah. Kulit Xiao Rongrong sedikit berubah, dan dia terus berjuang. Dia hanya ingin membuat tipuan untuk merayu Li Fugui, untuk mendapatkan berita tentang Millennium Ganoderma Lucidum, dan dia tidak benar-benar ingin bertukar dengan Li Fugui. Faktanya, kelasnya tampaknya tidak bermoral, tetapi sebenarnya sangat konservatif, dan dia tidak boleh begitu saja menyerahkan dirinya untuk pertama kali. Tapi tidak peduli seberapa keras Xiao Rongrong berusaha, itu sia-sia dalam perasaannya. Li Fugui sekarang seperti sapi, dengan kekuatan tak terbatas, tersipu, tidak mengerti apa-apa, hanya memikirkannya. Apakah Anda akan kalah pertama kali seperti ini? Xiao Rongrong mengertakkan gigi peraknya. Tidak. Sama sekali tidak seperti ini. Gerakan menawan di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan dia memasang wajah dingin. Berkata, "Li Fugui, pergilah dari sini." Li Fugui berkata dengan menyeringai, "Istri, ayo datang." Xiao Rongrong marah dan cemas. Dia tidak pernah bermimpi bahwa apa yang dia lakukan hari ini adalah mencuri ayam dan kehilangan uang. Apa yang membuat Xiao Rongrong semakin curiga adalah bahwa dia telah memperoleh teknik pesona. Jadi mengapa Li Fugui masih terlihat seperti sedang terpesona? Xiao Rongrong hendak memanggil Zhou Xiaoyu untuk masuk, tetapi dia tidak ingin Li Fugui menutup mulutnya langsung dengan mulut besarnya, dan suara Xiao Rongrong ketika dia mencapai mulutnya juga berubah menjadi, "Wo wo wo." Li Fugui mengambil keuntungan dari segalanya, dan bahkan lebih siap untuk bergerak, mencibir di dalam hatinya, karena Xiao Rongrong berani mengacaukannya. Maka jangan pernah berpikir untuk berakhir seperti ini. Dia bukan orang baik, dia tidak akan melakukannya. Makan daging di bibirnya. Bukankah itu bajingan? 2 jam kemudian,
Xiao Rongrong ditutupi selimut dan rambutnya berantakan. Tetapi matanya menatap Li Fugui dengan kebencian yang tak tertandingi. Dia, Xiao Rongrong, mengaku sebagai veteran Huachong, dan telah bermain dengan banyak pria di telapak tangannya. Tetapi hari ini, dia buta, dan dia sebenarnya digantikan oleh Li Fugui, seorang pria desa. Kamu tidak jatuh cinta pada pesonaku barusan, kan? Suara Xiao Rongrong dingin. Li Fugui disegarkan dan menang, tetapi dia masih berpura-pura bodoh dan berkata, kebingungan apa? Xiao Rongrong mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, kamu masih bermain bodoh denganku. Li Fugui, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh kamu sekarang? Li Fugui tidak repot-repot berpura-pura, dan berkata sambil mencibir, kalau begitu kamu bisa mencobanya. Apakah kamu pikir aku akan menunjukkan belas kasihan kepadamu hanya karena kamu telah menjadi laki-lakiku? Xiao Rongrong Feng dengan dingin lihat matanya, dia langsung menamparkan Li Fugui. Tubuh Li Fugui berguling seperti ikan mas di tempat tidur, dan dia menghindari tamparan itu, melihat Xiao Rongrong menyerang dengan sangat cepat dan ingin bergerak. Telapak tangannya meraih tangan Xiao Rongrong seperti kilat, dan berkata dengan suara dingin, jangan main-main. Aku tidak main-main. Xiao Rongrong tidak pernah begitu marah seperti sekarang. Dia sangat marah, dan memukul Li Fugui dengan telapak tangan putih dan lembut lainnya. Li Fugui juga marah, dia menamparkan telapak tangannya, dan bertarung melawan Xiao Rongrong. Boom, ranjang besar berguncang hebat, lalu terbelah menjadi dua, Li Fugui dan Xiao Rongrong berdiri. Harus kukatakan bahwa sosok Xiao Rongrong bisa disebut sosok iblis, yang tidak sebanding dengan Xiao Yu yang lalu. Malam dan wajah Xiao Rongrong juga sangat menawan. Dikombinasikan dengan teknik pesona, itu pasti kenikmatan yang luar biasa. Saudara-saudara, plotnya menjadi semakin menarik akhir-akhir ini. Saya harap Anda menyukainya, dan terus mendukung saya. Beri saya pujian bintang 5 gratis. Li Fugui bereaksi dalam waktu singkat. Xiao Rongrong melihatnya, wajahnya yang menawan berwarna merah cerah, tetapi matanya penuh kebencian dan berkata, benar saja, kamu bukan orang biasa. Kamu sebenarnya adalah penguasa energi gelap. Apa itu energi gelap? Tuan, Li Fugui bertanya dengan tergesa-gesa. Dia sama sekali tidak tahu banyak tentang aspek ini, dan alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia sangat ingin tahu. Tetapi Xiao Rongrong pecah, dan berkata dengan marah, kali ini, kamu masih berbohong padaku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku, Xiao Rongrong, bodoh? Apakah aku begitu mudah berbohong? Li Fugui berkata tanpa daya, aku tidak berbohong padamu. Apa? Jika kamu bersikeras berbohong, yang sebenarnya adalah kamu, kan? Apa yang kamu lakukan untuk menipuku di sini? Apakah kamu ingin aku memberitahumu? Xiao Rongrong berkata dengan marah. Kamu benar-benar tidak jatuh cinta pada teknik pesona saya. Tidak peduli apa yang saya lakukan, hasilnya adalah Anda memanfaatkan semua keuntungan. Li Fugui, saya tidak perlu khawatir tentang masalah hari ini dengan Anda, tetapi Anda harus memberi saya 1000 Ganoderma Lucidum yang berumur 1 tahun. Li Fugui berkata bahkan lebih tak berdaya, ginseng berusia 1000 tahun. Itu sama sekali tidak ada di tanganku. Xiao Rongrong berkata dengan dingin. Lalu bagaimana kamu menyembuhkan Dinsu? Saya anak berusia 3 tahun. Li Fugui Will kisah yang dibuat dengan hati-hati di rumah Xiao diceritakan lagi. Seperti yang diharapkan oleh Li Fugui, baik keluarga Gao maupun wanita Xiao Rongrong memandang rendah dirinya. Jadi ketika dia selesai berbicara, ekspresi Xiao Rongrong tiba-tiba menjadi ragu. Apa yang kamu katakan itu benar? Xiao Rongrong menatap Li Fugui dengan matanya yang indah. Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata, kamu tidak harus mempercayainya, tapi aku benar-benar tidak perlu berbohong padamu. Lagi pula, apakah kamu tahu di mana aku kemarin? Xiao Rongrong menyipitkan matanya dan bertanya. Di mana itu? Dalam keluarga Gao, mereka juga menginginkan Millennium Ganoderma Lucidum, dan meminta saya untuk bekerja sama dengan mereka untuk berurusan dengan Anda. Awalnya saya memiliki ide itu, tetapi sekarang, saya menyesalinya. Li Fugui berkata dengan sedih. Xiao Rongrong dalam suasana hati yang lebih baik, menarik selembar spray, lalu mendengus dingin dan berkata, Li Fugui, kamu tidak memiliki beberapa kata kebenaran di mulutmu,
Aku akan mempercayaimu untuk saat ini, hanya Gao keluarga, apa mereka? Apakah mereka bisa mendapatkan hal-hal spiritual langit dan bumi? Lelucon. Meskipun dia tidak terlalu mempercayai Li Fugui, Xiao Rongrong masih mempercayai kata-kata Li Fugui. Lagi pula, di masalah ini, Li Fugui tidak perlu berbohong. Xiao Rongrong adalah wanita yang cerdas. Dia dengan cepat bertanya, jadi, hanya kamu yang tahu di mana Millennium Ganoderma Lucidum, kan? Li Fugui mengangguk, tersenyum, dan berkata, ya, hanya aku yang tahu. Jika kamu tidak percayalah, kamu bisa mengirim seseorang untuk mencarinya. Xiao Rongrong tiba-tiba tersenyum. Wajahnya yang cantik dan dingin menjadi menawan lagi. Dia menatap Li Fugui seperti bayi dan berkata, orang mati, tidak bisakah kamu memberitahuku lokasinya? Jika Anda menginginkan manfaat apapun, saya berjanji kepada Anda. Mata Li Fugui berbinar, dan dia menelan, Tuan Xiao, apa yang saya inginkan? Apakah Anda perlu mengatakannya? Xiao Rongrong tersenyum tanpa ragu sedikit pun, tidak masalah. Tetapi jika Anda ingin memberitahu saya tentang 1000 Ganoderma Lucidum yang berusia setahun sekarang di mana itu? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Rongrong, tidak ada artinya bagimu untuk mengatakan itu, kamu tidak percaya padaku, aku tidak percaya padamu, dan sekarang kamu memohon padaku, bukan aku memohon padamu, jangan lakukan itu, Xiao. Rongrong kulitnya tiba-tiba menjadi jelek lagi. Alasan mengapa dia setuju dengan gembira adalah karena dia tidak pernah berpikir untuk memenuhi perjanjian itu. Tetapi Li Fugui juga sama liciknya dengan orang tua, rubah, dan tidak tertipu sama sekali. Lupakan saja, sudah seperti itu pula, jika Anda melakukannya lagi, itu seperti digigit anjing. Xiao Rongrong tiba-tiba maju selangkah, meraih tangan Li Fugui, dan berkata dengan lembut, Fugui, kita semua seperti ini. Dan aku wanitamu sekarang, kamu tidak bisa menggertakku. Li Fugui tertawa, memeluk Xiao Rongrong. Dia menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah dan berkata, Rongrong, meskipun aku, Li Fugui, tidak baik dalam segala hal, ada satu hal, aku tidak akan pernah membiarkan wanitaku menderita. 2 jam kemudian, Li Fugui masih galak, tapi Xiao Rongrong tidak bisa melakukannya lagi. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti manusia, tapi seperti sapi. Memikirkannya, Xiao Rongrong memandang Li Fugui dengan tatapan yang menyenangkan, dan dia berkata, sial, kamu harus memenuhi janjimu sekarang. Li Fugui menyentuh hidungnya dan berkata, janji apa? Kenapa aku tidak ingat? Oh tidak, apakah aku terpesona olehmu lagi? Kamu, Xiao Rongrong berkata dengan amarah di wajahnya, Li Fugui, apakah kamu masih laki-laki? Li Fugui menyeringai dan berkata, aku bukan laki-laki, bukan, apakah kamu tidak tahu? Xiao Rongrong menahan amarahnya dan berkata, apa yang ingin kamu katakan padaku? Jangan paksa aku berbicara dengan baik padamu sekarang, tapi itu tidak berarti aku tidak punya cara lain, kata Li Fugui serius. Rongrong, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, itu yang aku katakan, keluarga Gao tidak akan bisa mendapatkannya, dan kamu bisa menepuk pantatmu dan pergi. Tapi untukku, aku tidak bisa pergi, dan keluargaku juga tidak. Apakah kamu ingin aku menanggung kemarahan keluarga Gao? Xiao Rongrong menatap Li Fugui dengan mata muram, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Li Fugui tersenyum kecut, dan berkata dengan tulus, Rongrong, pikirkanlah untukku, meskipun keluarga Gao hanyalah keluarga kecil, untuk orang berkaki lumpur sepertiku, itu adalah penguasa surga, dan aku tidak mampu membayar untuk menyinggungnya. Li Fugui, apakah kamu berani melebih-lebihkan? Nada suara Xiao Rongrong sangat dingin. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan, karena kamu tidak percaya, lupakan saja, aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Li Fugui hendak pergi. Tunggu, berhenti untukku. Saat ini, Xiao Rongrong menghentikannya. Li Fugui berteriak, apakah kamu tidak percaya padaku? Karena kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu membiarkanku tinggal? Xiao Rongrong berkata perlahan, Li Fugui, aku akan mempercayaimu sekali saja. Jangan berikan kepada keluarga Gao, aku akan menyelesaikan masalahmu untukmu. Bagaimana? Li Fugui sangat gembira.
Mengetahui bahwa rencananya anjing makan anjing telah berhasil lebih dari setengah, dia bertanya dengan tenang. Mata Xiao Rongrong berkilat tajam, dan dia tiba-tiba berkata, ini sangat sederhana. Karena keluarga Gao menginginkan sesuatu yang bukan hak mereka, mereka harus membayar harganya. Setelah 3 hari, Anda bawa mereka ke pegunungan, dan kemudian temukan cara untuk memberitahu saya. Li Fugui dengan cepat berkata dengan gembira, bagus, Rongrong, jangan khawatir. Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun pasti milikmu. Xiao Rongrong mendengus dingin, dan berkata, oke, keluar sekarang. Li Fugui dengan enggan mengalihkan pandangannya dari kulit putih dan lembut Xiao Rongrong, lalu meninggalkan ruangan. Setelah meninggalkan komunitas, Li Fugui memiliki ekspresi berat dan khawatir di wajahnya. Sebuah mobil biasa-biasa saja di pinggir jalan membuka pintunya, dan kemudian seorang pemuda dengan wajah tanpa ekspresi turun, menatap Li Fugui dan berkata, masuklah ke dalam mobil. Li Fugui masuk ke dalam mobil tanpa ragu-ragu. Pria muda itu mengemudikan mobilnya sendiri, dan dia melirik Li Fugui di kaca spion, lalu berkata, setelah kamu masuk, mengapa bak itu gagal? Li Fugui berkata dengan tidak puas, apakah menurutmu Xiao Rongrong semudah itu, untuk berurusan dengan saya langsing segera setelah saya masuk, dan meskipun bak Anda disembunyikan, mereka telah ditemukan. Pemuda itu melirik Li Fugui dan mengerutkan kening. Setengah jam kemudian, di ruang tamu Villa Gao, setelah Li Fu merevisi apa yang dikatakan Xiao Rongrong, dia memberitahu Tuan Gao dan Gao Zimin. Setelah mendengarkan Tuan Gao, dia dalam suasana hati yang baik, dan dia berkata sambil tersenyum, Li Fugui, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, jangan khawatir, selama kamu mengikuti instruksi kami, pembayaran terakhir pasti tidak akan terjadi, kurang bagus. Sudah berakhir, Li Fugui menunjukkan ekspresi kegembiraan, dan kemudian berkata, oke, saya sudah menyelesaikan masalah ini, dan sekarang saya pergi. Wajah Gao Zimin menjadi gelap, dan berkata, Li Fugui, Anda hanya tinggal di keluarga Gao kami selama beberapa hari, jangan pergi kemanapun, kami akan bertanggung jawab atas kebutuhan dasar hidup Anda, Li Fugui. Berkata dengan sangat tidak puas, Tuan Gao, Anda tidak terlihat seperti orang bodoh, bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Gao Zimin berkata dengan wajah gelap, Li Fugui, apa maksudmu? Li Fugui memandang Gao Zimin seperti orang bodoh, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir Xiao Rongrong bodoh? Dia mungkin tidak sepenuhnya percaya apa yang saya katakan, dan pasti akan mengirim seseorang untuk memantau saya untuk melihat dengan siapa saya berhubungan akhir-akhir ini. Jika dia tahu bahwa saya telah berada di rumah Anda akhir-akhir ini, apakah Anda pikir dia tidak akan mencurigaimu? Gao Zimin tersipu dan berkata, tentu saja aku bisa memikirkan ini, jadi kamu tidak perlu bicara terlalu banyak. Li Fugui terkekeh, tetapi menatap Tuan Gao. Tuan Gao melambaikan tangannya dan berkata, Li Fugui, kamu bisa pergi. Kami akan memberitahu kamu ketika kami telah mendiskusikan bagaimana menghadapinya. Li Fugui mengangguk, dan kemudian meninggalkan rumah Gao dengan angkuh dengan tangan di punggungnya. Di ruang tamu villa keluarga Gao, putra kedua dari keluarga Gao berkata dengan tidak sabar, kakek, apakah kamu benar-benar percaya pada Li Fugui ini? Tuan Gao mengelus janggutnya dan berkata, sebenarnya, tidak masalah apakah yang dikatakan Li Fugui benar atau tidak setelah jeda. Tuan Gao melanjutkan dengan penuh arti, bagi kami, hal terpenting adalah bagaimana menangani Xiao Rongrong. Gao Zimin mengangguk setuju dan berkata, ayah, wanita itu Xiao Rongrong tidak mudah untuk dihadapi, dia memiliki latar belakang yang misterius. Itu tidak mudah, kita membutuhkan rencana jangka panjang. Putra kedua dari keluarga Gao mau tidak mau menyela, jika Anda ingin berbicara tentang saya, Ganoderma lucidum seperti apa yang terlihat karena, daripada menggantungkan harapan pada hal semacam ini, lebih baik bekerja keras untuk mengembangkan karir Anda. Kamu tidak bisa membelanjakan, kamu akan menjadi milik orang lain keesokan harinya. Gao Zimin menegurnya dengan keras, putra kedua dari keluarga Gao bahkan lebih tidak puas, dan bergumam, bos, saya pikir itu semua salahmu. Jika putramu meninggal, dia akan mati.
Mengapa menyeret seluruh keluarga? Keluarga Gao kita belum mati. Jangan, bukankah aku juga punya anak laki-laki? Kakak kedua, apa maksudmu dengan itu? Gao Zimin sangat marah. Putra kedua dari keluarga Gao menegang dan bertengkar dengan Gao Zimin. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Tuan Gao, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak menghentikannya, tetapi mendengarkan dengan tenang. Lagi pula, status dan prestise Gao Zimin dalam keluarga tidak setinggi Gao Zimin. Setelah beberapa pertengkaran, dia berkata dengan marah, HMPH, saya tahu bahwa lelaki tua itu menyukai Anda, dan orang lain juga menyukai Anda. Anda benar, ayo pergi setelah selesai berbicara. Putra kedua dari keluarga Gao meninggalkan villa. Tubuh Gao Zimin gemetar karena marah, dan dia berkata, betapa tidak masuk akal, betapa tidak masuk akal. Di sisi lain, Li Fugui telah meninggalkan villa ini yang terletak di sisi gunung di pinggiran kota. Dia dalam suasana hati yang sangat bahagia. Lagi pula, itu adalah rencana yang muncul entah dari mana, tetapi ternyata sukses mulus. Bagaimana tidak bisakah ini membuatnya bergairah? Menurut rencana Li Fugui, selama rencananya berhasil, Ganoderma Millennium tidak akan lagi menjadi pegangannya, dan bahkan tidak ada yang akan tahu bahwa Ganoderma Millennium ada di tangannya. Pada saat itu, Li Fugui akan benar-benar aman, dan dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan sesuatu yang terjadi pada dirinya atau keluarganya. Tempat ini sangat terpencil, dan Li Fugui berjalan beberapa mil sebelum menghentikan sebuah mobil di jalan dan kembali ke pusat kabupaten. Li Fugui awalnya berencana untuk pergi ke rumah sakit rakyat untuk mendapatkan mobilnya kembali, dan kemudian pergi ke Hotel Qinglong untuk mendiskusikan berbagai hal dengan Gao Yunru. Tetapi saat dia keluar dari mobil, teleponnya berdering, Lin Wan yang menelepon. Kakak Fugui, apakah kamu di kabupaten sekarang? Suara di telepon membuat Li Fugui terkejut, tetapi dia tidak menyangka Lin Wan akan mengubah alamatnya. Li Fugui mengangguk, dan berkata, ya, saya di kabupaten, apakah ada yang salah? Lin Wan menghela nafas lega, dan dengan cepat berkata, Kakak Fugui, sesuatu terjadi pada saudara perempuan saya, bisakah Anda pergi dan melihat untukku? Fugui berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah. Memikirkan Lin Ya, Li Fugui tersenyum kecut. Beberapa waktu lalu, pernyataan diri Lin Wan membuatnya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Lin Ya. Sebenarnya, Li Fugui tidak benar-benar ingin menghadapi Lin Ya. Menghadapi Xiao Yu, seorang wanita berpangkat tinggi, Li Fugui tidak memiliki beban psikologis menghadapi Xiao Rongrong, seorang wanita dengan motif licik dan tersembunyi. Li Fugui jatuh cinta begitu dia jatuh cinta, dan dia juga tidak memiliki beban psikologis. Tapi Lin Ya berbeda, meskipun karakter Lin Ya tidak disukai, dia tidak menyebalkan. Bagaimanapun, dia sangat sederhana dan bersedia untuk tetap berpegang pada garis bawah di hatinya. Awalnya, bahkan jika Li Fugui ingin mendapatkan Lin Ya, dia tidak akan pernah menggunakan metode pemerkosaan semacam ini, tetapi pernyataan diri Lin Wan mendorongnya ke dalam situasi yang memalukan. Sambil berpikir, Li Fugui masuk ke Mercedes-Benz-nya, menginjak pedal gas, dan menuju ke sekolah menengah nomor 1 Kabupaten Qinglong. 10 menit kemudian, Li Fugui memarkir mobilnya di gerbang sekolah. Seorang lelaki tua yang bertugas menatapnya dan bertanya, ini sekolah, kendaraan non-sekolah tidak boleh masuk. Siapa yang kamu cari? Mungkin melihat Li Fugui memiliki mobil di usia muda, sikap Pak Tua yang bertugas sangat ramah, Liu. Li Fugui dengan cepat berkata, saya mencari Lin Ya. Pria tua yang bertugas tertawa dan berkata, kamu adalah pacar Lin Ya. Kan, Guru Lin Ya memiliki sesuatu seperti ini, kamu harus menghiburnya dengan baik. Oke, saya akan membuat pengecualian dan membiarkan Anda masuk. Anda tidak terlihat seperti orang jahat. Li Fugui menghela nafas lega dan berkata, terima kasih, Tuan, apa yang terjadi pada Tuan Lin? Yang tua pria yang bertugas segera menatapnya dengan curiga berkata, bukankah kamu pacar Lin Ya? Kenapa kamu tidak tahu ini? Li Fugui berpikir dalam hati bahwa saya tidak mengatakan itu. Dia memiliki karakter yang kuat, saya tanyanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, jadi saya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Orang tua yang bertugas menghilangkan keraguannya, dan kemudian memberitahu dia apa yang dia ketahui tentang Lin Ya.
Setelah Li Fugui mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi masam. Segalanya berdarah, tetapi sulit untuk ditangani. Alasannya adalah orang tua dari seorang siswa menunjukkan cinta kepada Lin Ya di kelompok kelas, dan itu sangat eksplisit dan mencolok. Intinya, orang tua siswa masih punya istri. Lin Ya sangat marah. Dia memarahi orang tua siswa tersebut, dan mengatakan bahwa lain kali, dia akan mengusir orang ini. Tak disangka, orang tua siswa tersebut marah dan membentak Lin Ya dalam kelompok dengan kata-kata kotor, yang membuat banyak orang tua siswa tertarik untuk menonton keseruan tersebut. Terutama beberapa matriark sangat iri dengan penampilan cantik Lin Ya, dan kata-kata mereka bukan yin maupun yang membuat Lin Ya sangat dingin. Tahukah Anda, sebelum siswa angkatan ini menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi, orang tua ini menghormatinya sebagai guru kelas, tetapi sekarang setelah siswa lulus, mengapa orang tua ini berbeda? Lin Ya bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk memimpin para siswa, dan dia tidak tahu bagaimana mendapatkan akhir yang bahagia. Awalnya, masalah ini berakhir di sini, dan setelah beberapa hari, suasana hati Lin Ya telah menyesuaikan, dan dia bisa melupakannya. Tetapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa orang tua siswa itu cukup kaya, dan mereka menghabiskan uang untuk menyewa banyak perusuh lokal. Mereka pergi ke gerbang sekolah setiap hari, menghina Lin Ya dengan kata-kata yang sangat kotor dan keji, dan mengatakan itu Lin Ya adalah seorang simpanan atau semacamnya. Kejadian ini berdampak sangat buruk pada reputasi sekolah, bahkan kepala sekolah berbicara langsung dengan Lin Ya, menyiratkan bahwa Lin Ya harus menjaga kebersihan dirinya. Seperti pepatah nah, 3 orang menjadi harimau, dan 1 mulut menjadi emas. Dimarahi seperti ini setiap hari, orang yang tidak mengetahuinya akan mengira Lin Ya, seorang guru wanita cantik, telah diasuh oleh orang kaya dan telah menjadi simpanan. Bahkan para guru di sekolah membicarakannya, ada yang bersimpati, ada yang marah, dan ada yang mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah untuk menyerang Lin Ya. Lin Ya adalah seorang gadis muda, dia memilih untuk bunuh diri ketika dia tidak berdaya untuk berdebat. Untungnya, seorang guru wanita yang memiliki hubungan baik dengan Lin Ya menemukannya dan menghentikannya tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan bencana. Li Fugui mengemudi ke sekolah, lalu parkir di tempat parkir. Setelah menanyakan arah kepada karyawan sekolah, dia berjalan ke bawah menuju asrama guru wanita. Sekarang liburan musim panas, dan tidak ada penjaga atau apapun, dan asrama tempat tinggal guru bercampur. Jadi Li Fugui berjalan menuju asrama di lantai atas. Setelah naik ke atas, Li Fugui hendak mencari seseorang untuk bertanya tentang asrama Lin Ya. Ketika dia melihat banyak orang berkumpul di koridor lantai 2, baik pria maupun wanita, sedang mendiskusikan sesuatu. Hei, Guru Lin benar-benar menyedihkan, mengapa hal semacam ini terjadi? Kata seorang guru laki-laki dengan sedikit emosi. Seorang guru wanita di sebelahnya berkata, sulit dikatakan, Lin Ya sangat cantik, dan dia belum punya pacar, tidak ada angin tanpa api, dan tidak ada yang salah dengan itu, siapa yang tahu apa yang terjadi? Hei, Lin Ya seperti ini, kenapa? Kamu apa masalahnya? Apakah kamu memiliki simpati untuk orang ini? Dan selain itu, Lin Ya adalah rekan kami, dan orang lain tidak tahu orang seperti apa dia. Jadi bagaimana bisa kita tidak tahu? Seorang guru wanita dengan bintik-bintik tiba-tiba tidak senang berteriak keras. Guru wanita yang berbicara sebelumnya menjadi merah, dan berkata dengan cara yang aneh, hati orang ada di dalam perut, bagaimana saya tahu, dan saya tidak mengatakan ini, itu adalah orang lain, dan saya tidak bermaksud Anda. Zheng Li, kamu apa yang membuatmu bersemangat? Zheng Li mencibir dan berkata, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu pernah memiliki pendapat tentang Lin Ya sebelumnya? Kamu mengatakan bahwa Lin Ya merayu pacarmu, dan kamu tidak membiarkan pacarmu melihat ke cermin, dia juga memenuhi syarat untuk membiarkan Lin Ya merayu. Xiao Shaohov, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin bertarung? Guru wanita itu berhenti, dan dia sangat bersemangat sehingga dia ingin bertarung. Guru-guru lainnya mulai berkelahi, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi riuh. Setelah mendengarkan beberapa kata, Li Fugui berjalan mendekat. Dia melirik guru-guru ini dan tiba-tiba berkata,
Siapa bilang Guru Lin Ya tidak punya pacar? Saya pacar Guru Lin Ya. Hah? Kamu siapa? Guru Lin Ya punya pacar? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ada keheningan di koridor sesaat, dan kemudian semua guru memandang Li Fugui serempak. Jarang terjadi melihat alien. Dengan senyum di wajahnya, Li Fugui menatap guru perempuan yang berbicara dengan eksentrik, sengaja atau tidak sengaja, dan berkata, "Jika kamu ingin mengatakan bahwa Lin Ya merayu orang lain, aku tidak percaya. Jika kamu ingin merayu, seharusnya orang lain yang merayu Lin Ya. Siapa yang memberitahu Lin Ya dia terlihat baik?" Mata para guru lainnya tiba-tiba menjadi aneh. Para pria iri dan cemburu, para wanita halus dan jelek, dan mereka semua pergi setelah beberapa saat. Ketika Li Fugui hendak pergi ke asrama Lin Ya untuk melihat Lin Ya, tetapi guru perempuan bernama Zheng Li memarahinya secara langsung, bersambung.